Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Jihan dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk dunia bisnis saat ini, yaitu rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada tahun 2022, tarif PPN sudah dinaikkan menjadi 11% dari tarif sebelumnya, yaitu 10%. Dan perubahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa kita sebut sebagai UU HPP. Sementara itu, PPN 11% masih berlaku untuk barang pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, serta jasa perbankan yang bersifat umum. Tetapi rencana tersebut masih harus dikaji oleh pemerintah. Dan pastinya pemerintah memiliki beberapa alasan utama untuk kebijakan ini, seperti meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang, serta menyelaraskan tarif PPN Indonesia dengan standarisasi internasional. Dan sebagai informasi, tarif PPN di negara anggota OECD rata-rata sekitar 15%. Daftar barang yang terdampak PPN 12% khusus barang mewah akan diterapkan secara selektif terhadap barang yang terdampak pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Adapun PPN 12% akan dikenakan pada barang mewah baik impor maupun ekspor dan ditujukan pada masyarakat kelas atas yang berkemampuan membeli barang mewah. Untuk memahami lebih lanjut tentang dampak dari kenaikan tarif PPN 12% bagi bisnis, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Sururi, seorang konsultan dari Isintegrasi. Dan mari kita dengar penjelasan dan pandangan dari beliau. Halo, selamat datang Mas Sururi, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, Mas Sururi, nah kami ada beberapa pertanyaan nih tentang kenaikan PPN 12% yang dimana sekarang lagi relevan ya Mas ya? Nah, jadi menurut Mas Sururi, bagaimana sih kenaikan tarif PPN 12% ini berdampak pada dunia bisnis? Terima kasih Mbak Jihan. Jadi kenaikan tarif PPN 12% yang akan berlaku mulai Januari 2025 ini tentu akan membawa dampak signifikan bagi dunia bisnis. Seperti itu, khususnya pada barang mewah baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Nah, pertama-tama kenaikan tarif PPN ini akan mempengaruhi bahwa biaya operasional perusahaan bisnis harus menyesuaikan sistem pencatatan keuangan dan pelaporan pajak untuk memastikan semuanya sesuai dengan tarif yang baru. Seperti itu. Dan penyesuaian ini akan membutuhkan waktu dan biaya tambahan, terutama bagi bisnis yang belum memiliki sistem administrasi yang terintegrasi dengan baik. Lainnya lagi, barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang mewah, seperti motor mewah, mobil mewah, atau produk premium lainnya, tentu akan mengalami kenaikan harga akibat dari PPN tersebut. Nah, untuk bisnis yang mengandalkan barang-barang ini sebagai bahan baku atau produk utama, otomatis biaya produksi mereka juga akan meningkat dong. Ya. Ini bisa memaksa perusahaan untuk menyesuaikan harga jual produk atau jasa mereka agar tetap mempertahankan margin keuntungan. Namun, perubahan harga ini tentunya tidak hanya berdampak pada sisi operasional, tapi juga pada daya beli konsumen. Dengan harga yang lebih tinggi, konsumen mungkin akan lebih selektif dalam berbelanja, terutama untuk barang-barang yang tidak mendesak atau tergolong barang mewah. Tentunya selain menghadapi tantangan ini, kita juga harus melihat peluang yang ada. Dengan adanya perubahan ini, inovasi akan terus menjadi kunci dalam bisnis perusahaan. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan cepat, baik dalam hal harga, produk, atau cara berkomunikasi dengan pelanggan, akan lebih mudah menghadapi situasi ini dan tetap mempertahankan daya saing di pasar. Intinya sih, bisnis harus tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan yang ada. Dengan perencanaan yang matang dan strategi yang fleksibel, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk pertumbuhan jangka panjang. Oke, lalu bagaimana perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap perubahan regulasi ini? Perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap perubahan regulasi ini dengan cara memiliki sistem yang fleksibel dan dapat dengan mudah mengakomodir perubahan regulasi pajak di Indonesia. ERP ternama Sispro dapat menjadikan bisnis perusahaan patuh terhadap peraturan pajak di modul finance secara otomatis sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan. Nah, selanjutnya apa aja sih Mas tantangan utama yang akan dihadapi bisnis terhadap perubahan yang akan terjadi?
pertama, resiko ketidakpatuhan pajak. Perubahan tarif PPN yang pasti, perusahaan harus yakin bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan tarif yang baru. Jika perusahaan tidak siap melakukan penyesuaian ini, potensi kesalahan perhitungan pajak, pelaporan pajak, itu akan menjadi hambatan bisnis perusahaan. Berujung pada apa? Sanksi atau denda dari otoritas pajak yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan merusak reputasinya. Lalu yang kedua, ada risiko terganggunya operasional perusahaan. Sistem yang tidak diperbarui, khususnya dalam perpajakan untuk mengakomodasi tarif baru, dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dalam transaksi. Jika sistem di dalam perusahaan tersebut belum tepat dikonfigurasi, hal tersebut menyebabkan diantaranya pencatatan keuangan yang salah, perhitungan pajak yang tidak akurat, bahkan kesalahan dalam laporan keuangan. Akibatnya apa? Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam pengelolaan arus kas dan pelaporan keuangan yang dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan yang salah. Dan dari sinilah SISPRO dapat menjadi solusi penting untuk perubahan regulasi pajak di Indonesia baru-baru ini. SISPRO tentunya mampu mengakomodasi penyesuaian tarif pajak secara otomatis, audit transaksi secara real time, dan pelaporan yang sesuai dengan PSA. Lalu apa sih Mas resiko terbesar jika perusahaan tidak segera beradaptasi dengan perubahan tarif PPN ini? Resikonya meliputi denda akibat ketidakpatuhan, laporan keuangan yang tidak akurat, dan bahkan penurunan kepercayaan investor. Oleh karena itu, teknologi seperti SISPRO itu sangat penting. SISPRO mendukung penyesuaian tarif pajak secara otomatis, audit transaksi secara real time, dan pelaporan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Oke. Nah, sekarang kan sudah serba teknologi ya Mas ya. Bagaimana sih peran teknologi seperti sistem ERP dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan ini? Sebagai konsultan SISPRO ya, SISPRO dapat berperan sebagai solusi yang tepat. Selain mengakomodir otomatisasi, SISPRO pun sekarang sudah menawarkan fitur baru yang dapat menawarkan efisiensi dalam pencatatan transaksinya. Salah satunya, otomatisasi supplier invoice. Dengan melakukan upload dokumen invoice dari supplier, SISPRO dapat membuat pengguna tidak perlu melakukan entry data lebih banyak dari biasanya. Dengan fitur ini, perusahaan tidak hanya memastikan kepatuhan pajak, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, terakhir nih Mas, apa sih pesan dari Mas Sururi selaku konsultan finansial dalam menghadapi perubahan tarif PPN ini? Baik Mbak Jihan, kenaikan tarif PPN ini bukan hanya tantangan ya bagi kami sebagai konsultan, tapi juga peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transformasi digital. Dengan SISPRO yang hadir sebagai solusi, perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan ini, memanfaatkan data secara maksimal, dan mengambil keputusan strategis. Jadi jangan ragu ya untuk memulai investasi dengan menerapkan sistem yang mampu membantu bisnis Anda semakin berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim konsultan dari ISI Integrasi. Dan terima kasih banyak untuk Mas Sururi atas penjelasan yang sangat informatif. Dan semoga pembahasan ini dapat membantu Anda memahami dampak kenaikan tarif PPN dan bagaimana solusi seperti SISPRO dapat membantu Anda beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah. Dan sampai situ pembahasan dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.